Service Excellence for Frontline and Back Office Staff. Nah, kita masih akan membahas apa yang Anda sampaikan juga ya, semua listener lewat SMS kami pagi ini. Pak James, ini kan customer service ini bisa diterapkan di semua bidang usaha gitu ya, Pak James ya. Levelnya juga dari basic sampai dengan reviewing advance. Tapi bagaimana kita tahu apa yang jadi keinginan dari customer? Sementara nggak semua orang dalam satu perusahaan itu terbiasa menghadapi customer. Kadang-kadang kalau misalnya bukan orang customer service, nggak sesabar orang yang biasa menghadapi keluh-keluhannya pelanggan, ya kan? Nah, sementara kalau misalnya kita pengen menerapkan ini, katakan di bidang usaha seperti asuransi, gimana sih caranya Pak James? Pertanyaannya datang dari Pak Yuda di Jakarta, untuk menerapkan level yang desired dan juga surprise untuk bidang usaha seperti insurance atau asuransi. Mungkin Pak James punya solusi-solusinya, silakan. Kalau insurance kita bisa bagi dua ya, insurance yang life insurance company dan general insurance company lah ya. Ini general insurance. General insurance ya. Kalau di insurance secara umum ya, insurance secara umum lebih gampang malah, lebih gampang karena agent insurance ya itu commission based kan. Commission based. Jadi para agent mereka punya kepentingan untuk melayani pelanggan dengan baik. Ya, agar dapat komisi. Dapat komisi dan dapat repeat order kan. Ya, karena kita semua tahu terutama di insurance untuk dapat satu orang yang beli mungkin ditolak 9 orang lain. Ya, jadi perjuangannya luar biasa. So ada kepentingan buat si agent untuk melayani customer dengan baik ya. Dan biasanya si agent itu layani customer dengan baik supaya customer senang dan dapat repeat order lah untuk tahun akan datang renew. Ya, sehingga lebih gampang dia dapat order kan ya. So buat life insurance company lebih gampang, buat insurance company lebih gampang karena orang salesnya punya kepentingan. Tetapi ada sisi yang lain, yaitu bukan semua aspek kebutuhan asuransi ditangani oleh agen kan. Ya, ada hal-hal tertentu administratif dan sebagainya itu ditangani oleh rekan-rekan di kantor, ya, rekan-rekan mungkin underwritingnya, rekan-rekan admin, accounting yang tagih pembayaran dan sebagainya ya. Nah, itu adalah sisi yang di luar kemampuan dilepas tangan kan, agennya lepas tangan karena dia nggak bisa kontrol teman-teman di kantor. Yang tadi Pak, yang beliau tadi yang pengennya desire dan surprise. Pak Haryanto. Pak Haryanto ya kan. Kami sebagai orang sales melayani sepenuh hati, habis-habisan, tetapi rekan-rekan kita nggak paham. Ya, di sanalah. Jadi kalau di masalahnya bukan di salesnya, tetapi di tim after salesnya, tim supportnya. Nah, itu harus dikasih pengertian, harus kasih training, harus dikasih dan pemahaman dan training tidak cukup. Karena pemahaman dan training masih dalam tahap himbauan. Baru tahap ngasih tahu doang gitu ya. Coba kalau orang sales dihimbau capai target. Ya nggak nyampe-nyampe. Cuman dihimbau aja kok. Orang sales dituntut capai target. Dan kalau capai target ada insentifnya. Kalau tidak capai target 3 bulan berturut-turut kan dilepas. Out gitu ya. Out gitu kan. Tapi orang sales mati-matian perform karena ada reward and punishment kan ya, reward, incentive, punishment kalau nggak capai out. Nah, tapi rekan-rekan kita di support dan back office, admin, underwriting, customer service dan sebagainya, operator bahkan tidak ada target untuk menyenangkan pelanggan. Tidak ada konsekuen kalau pelanggan sebel. Artinya apakah semuanya harus ditarget, dikasih konsekuensi untuk bisa jadi customer service juga? Artinya everybody becomes customer service officer gitu? Iya, kalau perlu. Because you see, when what is rewarded gets done. What is rewarded gets done. So in other words, what's not rewarded doesn't get done. Jadi ada nggak hitungan bahwa kalau tim kita dalam 1 bulan ya terima lebih dari sekian banyak komplain, seluruh tim nggak dapat insentif. Kalau di bawah sekian jumlah komplain, dapat insentif. Ada nggak? Nah, bahkan kalau saya ke toilet di Changi Airport ya, di Singapura, ya, toiletnya itu ada satu LCD panel, touch screen, di mana ada wajah senyum, ya, wajah tertawa, wajah marah, wajah kecewa, ya, dan setiap pelanggan, setiap pengguna toilet itu sambil dia keluar, dia pencet
senyum atau tertawa atau marah, pencet. Okey. Jadi after you wash your hand and all that, you press. Karena di dalam toiletnya ada orang yang serve kita di dalam toiletnya ya. Waktu serve-nya kita mau cuci tangan, dia kasih towelnya dan sebagainya ya. Nah, setelah itu dia nggak minta kita pencet itu, tapi kita keluar karena kita sudah dilayani oleh dia, dengan senang hati kita pencet itu. Nah, kasih penilaian ya. Penilaian. Setiap toilet ada satu petugas, setiap toilet ada penilaian seperti itu, and at the end of the month the 5 best response ya get incentive, you know, for cleaning the toilet they get incentive. For cleaning the toilet, supaya bukan hanya senyum ya, masuk ke toilet harum atau tidak ya, kering atau basah, tisu tersedia atau tidak, itu semua dipilih dari segi kita senyum atau tidak. Okey, pembersih toilet ya, itu diukur rewardnya gitu ya, penghargaannya seperti itu ya Pak James. Poinnya adalah kita hanya bisa kasih reward kalau bisa diukur kan. Nah, banyak perusahaan terhadap CS, underwriting tidak bisa kasih reward. Kenapa? Nggak pernah ukur. Terus mengukurnya biar fair juga buat yang nih sales kan memang dia mendapatkan klien, sementara back office kan support biar klien ini tetap termaintain dengan baik. Cara mengukurnya biar fair itu gimana Pak James? Cara mengukurnya bisa satu adalah dialog telepon ya antara pelanggan atau penelepon dan staff support kita. Dialognya direkam. Okey, dialognya direkam supaya secara random ada tim untuk menilai, ya kan? Dialog ini arah ke menyenangkan atau tidak. Okey, dialog ini staff ini yang layani customer, menjawab pertanyaan customer, ya, menjebalkan atau tidak, gitu kan? Ya, itu kan bisa dinilai. Ya, random aja lah. Okey. Nah, begitu orang tahu bahwa dialognya direkam dan akan dipantau, otomatis ramah kok. Tapi kan jadi kayak nggak tulus gitu loh Pak James, karena dipantau jadinya malah baik. Kalau nggak dipantau jelek. Ada polisi taat, nggak ada polisi langgar lalu lintas. Itu kan kayak mesti mau dipantau baru jadi baik gitu Pak James. Pada kenyataannya di setiap perusahaan, di setiap masyarakat 10-20% tanpa dipantau pun benar. Okey, tapi 60-80% mau tidak mau harus dipantau baru benar. Okey, nah poinnya adalah kalau sudah dipantau maka dia jadi benar, ya, dan dilakukan terus menerus tahun demi tahun, lama-lama benar ini udah jadi patokan, benar ini udah jadi kebiasaan. Betul. Nah, begitu sudah terbentuk jadi kebiasaan, boleh lepas. Ya, boleh lepas karena sudah jadi kebiasaan. Masalahnya belum jadi kebiasaan pun sudah lepas. Gimana mau jadi baik gitu ya. Oke. Nah, kaitannya dengan itu ada acara yang akan diadakan oleh Pak James ya, 2-in-1 Seminar 2013 Customer Service Excellence. Ini penting banget buat kita ingin melayani pelanggan kita secara excellence gitu ya. Pokoknya lebih dari keren deh. Iya, dan tahun ini ini September ya, maka saya adakan khusus sebagai bonus untuk smart listeners dan orang-orang yang hadir di seminar saya, 2-in-1. Jadi kita bahas service excellence for frontline, back office staff. Jadi tolong frontline staff dihadirkan, back office staff juga dihadirkan, terutama kepala department, kepala divisi semua dihadirkan ya. Dan bonusnya adalah how to handle complaints professionally. Jadi dalam satu hari Anda dapat 2 bahan. Oke. Satu hari dapat 2 bahan di tanggal 21 September 2013 di Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta Pusat. Ini juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Haryanto ya. Jadi setiap orang dalam satu perusahaan itu jadi customer service, semua punya tanggung jawab semua untuk melayani secara excellence. Memang semua orang harus selling sih. Cuma cara sellingnya berbeda ya. Ada orang selling produk, ada orang selling citra ya. Dan selling supaya lebih mempermudahkan orang sales kita kunjungi customer berikutnya untuk dapat order. Oke. Pak James, udah berjam 8 nih. Kita harus segera mengakhiri Smart Business Talk. Tapi mungkin ada informasi lain yang ingin Pak James sampaikan kaitannya dengan apa yang kita bahas dan juga seminar yang akan diadakan oleh Pak James. Ini selain seminar mengenai Customer Service Excellence yang tadi sudah kita informasikan, ada juga seminar mengenai Grab Your Audience. Terkait dengan presentasi dan mengadakan tim briefing secara menarik dan juga memukau. Wow, oke Pak James ini semuanya excellence, menarik dan juga memukau. Judul-judulnya selalu yang
eye-catching gitu kan. Grab Your Audience ini tanggal 27 sampai dengan 28 September. September juga. Oke, 27 sampai dengan 28 September. Untuk pendaftaran Anda bisa hubungi Maria di 082 122 825. Sekali lagi Maria di 082 122 825. Atau ini siapa namanya Pak James? Ibu atau Maria saja kita. Maria saja ya. Di 082 122 825. Grab Your Audience. Ya, ini saya sampaikan sedikit aja. Grab Your Audience ini penting untuk kita jalankan karena dua hal ya. Kenapa saya menyelenggarakan September dan Smart Listeners, beda antara Grab Your Audience itu workshop dengan seminar saya yang Service Excellence. Kalau seminar saya 400 orang hadir ya. Kalau workshop ini kita targetkan kelompok kecil 30 sampai 50 orang paling. Kelas kecil gitu ya. Kelas kecil karena kita akan ajarkan kepada Anda benar-benar bimbing ya satu persatu bagaimana cara berdiri di hadapan orang untuk lakukan presentasi. Kenapa ini penting? Karena mulai Oktober November perusahaan mulai adakan raker dan setiap manajer satu persatu harus maju ke depan, harus presentasikan pertanggungjawabannya dan sebagainya. Dan hal yang paling menderitakan semua orang adalah satu persatu manajer presentasinya bosannya minta ampun. Kalau nggak menarik, aduh baru-baru dengerin gitu harus ya. duduk 2 hari lah bergiliran. Semua orang menderita. Ya, jadi ikuti workshop Grab Your Audience di tanggal 27 dan 28 September. Dan kedua adalah menjelang akhir tahun banyak orang sales ya, harus kunjungi customer untuk presentasikan penawaran mereka untuk tahun depan. Karena kalau dia lock budget untuk klien tahun ini, untuk tahun depan budget sudah dialokasi. Jadi dia harus presentasi di hadapan klien ya. Dan juga para leader, sales leader terutama, dia harus presentasi di hadapan tim untuk motivasi mereka kan. Jadi ini semua penting sekali untuk kalau dia tidak bisa presentasi dengan menarik, hasilnya percuma. Iya, hasilnya percuma. Pokoknya semuanya harus keren, harus oke lah ya, harus excellence. Oke Pak James, sudah habis waktunya dalam Smart Business Talk. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak James pasti bermanfaat untuk Smart Listener, untuk kita semua. Kami akhiri Smart Business Talk untuk pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya James Gui. Have a fantastic day.